Kemudian, Ada 5 ya. Ada 5 kelompok ya. oke. Eh, Oke, Nah, mungkin 5 sedikit kelompok. tadi ada Kalau yang misalkan brand tadi, Pak Wadek, itu kita sampai jam berapa ya? diutamakan Sampai jam 12 ya? branding and reputation. Sampai setengah satu. Setengah satu Di atau jam 12? Sampai jam 12 Ibu, 11.50. mungkin hanya masalah saja 11 sampai jam itu branding berarti dan kita ada 2 jam ya. reputasi Nah, kalau misalkan di ada market 5, ada itu 5 kelompok. Kalau misalkan kita bikin jadi sisinya adalah sisi menurut 30, persepsinya pasar. 30, Itu jadi kebanyakan 20 menit ya. sama kita. Satu Kita kelompok brandnya maksimal nggak branding. 20 menit. Tapi kalau dibilang branding itu Oke, reputasinya nanti lemah, Diva tolong di kita timer. sacrifice. Ketika udah waktunya lewat dari Karena 2 simple. kurang ya 15 gitu ya, Itu 15 menit itu tolong dikasih political, peringatan kurang ekonomi, 5 menit lagi gitu ya. Kemudian Nah, lagi yang teman-teman mikro, yang presentasi namanya di ini ya, itu yang sesuaikan menjadi jadi supaya saya bisa komponen menilai EVAS. juga. Nah, Oke, IFAS itu ya silakan. fungsional. Ibu, mohon maaf saya mau tanya, itu 20 menit udah termasuk tanya jawab nggak ya? Atau di luar itu? Bisa lihat Tanya jawabnya di setelah semua selesai presentasi aja. di pasar atau Oke, berarti dibandingkan dikelarin dengan dulu ya presentasi semua 5 kelompoknya. Iya, betul. persepsi dari persepsi market. Itu kemudian tadi Diva, namun sebelum itu saya mau kasih saya mau menanggapi, kasihlah kira-kira 5 menit aja ya dari saya. Sounding kembali jasanya Baik, Ibu. itu Oke, meminta silakan. termasuk tadi kita diminta menggantikan posisi konsultan dia selama ini mensurvei kepuasan pelanggan pasca klaim Ini langsung polis mulai aja, Bu. asuransi. Betul. Oke, mungkin untuk kelompok 1 bisa langsung share screen dan mulai presentasinya. Kemudian yang kedua kemarin kita Apakah sudah kelihatan? Udah. Ibu mohon maaf agak suaranya masuk ke ini Zoom. Oh iya. Oke. Oke. Oke, 20 menit ya untuk teman-teman kelompok 1. Wah, coy. Wah, problem. Coy, problem. Ntar dulu, astagfirullah. Ntar dulu. Farid, apakah sudah bisa lihat presentasinya? Oke, maaf, bentar. Maaf sebelumnya, tadi ada problem dikit. Yuk, udah bisa dilihat. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, kami di sini akan menjelaskan tentang hal apa yang telah kami kerjakan kemarin, yaitu untuk membandingkan antara 2 brand lokal. Di sini kita membandingkan yaitu antara brand Janji Jiwa, yaitu brand kopi, yaitu Janji Jiwa dan Tuku. Oke, boleh di next slide. Oke, selanjutnya untuk tim kita itu di sini ada Rifki Ramaputra, terus selanjutnya ada Dinda Selviani, terus ada Farid Afandi, terus ada Nazwa Saira Anataya, dan yang terakhir itu ada Abram Ginti. Oke, mungkin saya akan menjelaskan. Di sini kita akan memaparkan sebelumnya
tentang company overview, apa itu janji jiwa dan tuku. Kemudian ada analisis janji jiwa dan versus tuku dengan CBBM model, dan analisis janji jiwa versus tuku dengan ACARS model. Dan selanjutnya akan diteruskan dengan conclusion. Oke, mungkin sebagai pemantik, di sini saya akan menjelaskan apa itu janji jiwa dan toko ya. Mungkin teman-teman juga sering dengar dan bahkan mengonsumsi juga dari kedua brand ini. Di sini saya akan memaparkan bagaimana janji jiwa dan toko itu didirikan. Kalau janji jiwa itu sebuah brand di mana mereka lebih ke korporasi, dan kalau toko itu lebih ke kemandirian. Jadi kepemilikannya itu hanya satu orang. Kalau janji jiwa mungkin didirikan oleh satu orang, tapi dia lebih ke grup gitu. Nah, janji jiwa ini didirikan pada tahun 2018 di bawah naungan Jiwa Group. Kalau toko itu didirikannya 2015, 3 tahun lebih awal daripada janji jiwa yang didirikan oleh Andanu Prasetyo. Yang kita tahu, janji jiwa itu memiliki tagline atau sebuah menu gitu ya, yang cukup terkenal itu kopi dari hati, sedangkan tuku itu kopi susu tetangga. Kalau janji jiwa ini lebih ke mass expansion dan waralaba yang franchise. Yang kita tahu kalau janji jiwa itu punya beberapa kayak franchise-nya kayak gerobakan gitu, sedangkan tuku itu lebih ke neighborhood, cafe shop, dan kepemilikannya mandiri. Dan kalau janji jiwa ini lebih diversifikasi agresif, dan mereka tuh lebih ke kopi, jiwa toast, dan kolaborasi brand dan lifestyle. Sedangkan Tuku itu fokus kepada konsistensi menu intinya dan pengembangan ekosistem kopi lokal. Kalau Janji Jiwa itu memiliki ratusan gerai di seluruh Indonesia dalam waktu singkat, sedangkan Tuku itu memiliki jumlah gerai yang cukup sedikit namun tetap terkontrol untuk menjaga kualitas dan proof brandnya sendiri. Oke, next. Boleh dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya di sini ada analisis janji jiwa dan tuku pakai model CBBE yang berfokus bagaimana konsumen itu bisa melihat dan merasakan sebuah brand. Nah, di sini CBBE, sorry Din. Oke, di sini CBBE terbagi menjadi 5. Yang pertama ada brand saliensi atau seberapa dikenal brand tersebut. Jadi kayak janji jiwa tuh kan kita tahu semuanya. Karena janji jiwa lebih unggul eh, karena outletnya itu sangat banyak dan sangat mudah ditemui. Sedangkan Tuku itu lebih terbatas. Tapi Tuku tetap punya awareness yang cukup untuk di kalangan tertentu. Lalu yang kedua ini ada brand performance. Nah, ini juga soal kualitas produk dan layanan. Jadi, janji jiwa ini lebih fokus. Din, sorry, boleh ke slide sebelumnya nggak? Nah, jadi ini lebih fokus ke kualitas dan produk layanan. Nah, kalau dari janji jiwa sendiri itu lebih fokus ke kecepatan, harga yang terjangkau dan konsistensi. Nah, sedangkan Tuku itu lebih menonjol di kualitas rasa dan detail produk. Lalu yang ketiga ada brand Imanjeri. Nah, ini tentang citra yang dibangun oleh brand itu tersebut. Jadi Janji Jiwa itu kan punya image sebagai kopi yang kekinian dan praktis. Sedangkan Tuku itu lebih ke arah brand lokal yang autentik dan sederhana. Lalu yang keempat itu ada brand judgment. Nah, ini bagaimana konsumen itu menilai sebuah brand. Jadi kayak Janji Jiwa ini kan lebih dinilai sebagai pilihan yang efisiensi dan value for money. Sedangkan Tuku itu dinilainya tuh lebih premium dan punya kualitas yang lebih niat dari Janji Jiwa. Lalu yang terakhir ini ada brand resonansi atau loyalitas. Nah, Tuku ini punya pelanggan yang lebih loyal karena ada kedekatan emosional. Sedangkan Janji Jiwa sendiri itu lebih unggul di penggunaan jumlah lebih unggul di jumlah pelanggan dan loyalitasnya itu cenderung biasa aja. Jadi intinya Janji Jiwa itu lebih kuat di jangkauan dan efisiensi. Sementara Tuku itu lebih kuat di kualitas dan kedekatan dengan pelanggan. Boleh di next? Baik, yang pertama kita analisis brand saliansi dari Janji Jiwa sendiri dulu.
Yang pertama ini, brand saliansi ini menunjukkan seberapa mudah brand itu lebih diingat dan dikenali oleh konsumen. Dari sisi visual, Janji Jiwa juga mempunyai logo yang simple, yang khas, jadi gampang untuk dikenali. Nah, penggunaan kata jiwa juga memberikan kesan emosional, jadi lebih gampang diingat oleh konsumen itu sendiri. Dan dari segi strategi, Janji Jiwa ini aktif meningkatkan exposure lewat media sosial dan kolaborasi dengan influencer, sehingga brand-brand Janji Jiwa ini sering muncul di publik ataupun di sosial media. Nah, sementara itu mereka juga konsisten dalam penggunaan logo, warna, dan slogan yang membuat identitas brand tersebut itu menjadi lebih kuat di ingatan konsumen. Jadi Janji Jiwa itu juga aktif berinteraksi di media sosial, jadi lebih terasa dekat dan relevan, terutama untuk target-target anak muda. Nah, hasilnya brand saliansi dari Janji Jiwa ini cukup tinggi karena brand ini sudah dikenal luas dan sering menjadi pilihan utama konsumen. Boleh di next. Baik, selanjutnya ini ada brand saliansi dari toko Kopi Tuku. Nah, kalau ngomongin Tuku, ini agak sedikit berbeda dibanding brand lain. Dari segi tampilan, Tuku itu lebih memakai desain yang simpel dan minimalis, walaupun nggak rame gitu. Jadi justru ini yang bikin gampang lebih dikenali, karena ikonnya tuh eh, di gelas Tuku itu sangat jelas. Dan juga dari brand Tuku ini langsung nunjukin kalau mereka itu punya brand kopi. Jadi orang nggak perlu nebak-nebak lagi gitu. Jadi eh, tulisan yang ada di gelas Tuku juga dibuat secara sederhana, tapi malah eh, malah jadi terasa lebih kayak santai dan lebih deket kayak brand yang lebih friendly ke pelanggannya seperti itu. Dan dari strategi Tuku itu lebih fokus ke pengalaman. Misalnya kayak mereka pakai bahasa-bahasa isyarat di beberapa layanan. Dan jadi brand tuh lebih terasa peduli dan inklusif untuk pelanggan Tuku sendiri. Lalu desain cup mereka juga lebih sering kelihatan dipakai orang, jadi secara nggak langsung jadi promosi di jalanan. Nah, hasil Tuku itu cukup diingatan banyak orang tuh cukup terkesan. Jadi terutama buat kopi susu tetangga. Jadi sering dianggap sebagai familiar banget sama kalangan anak muda. Jadi walaupun outletnya nggak banyak, sebanyak Janji Jiwa, Tuku tuh lebih kuat di brand saliansi karena pendekatannya lebih personal dan mempunyai ciri khas sendiri. Seperti itu, boleh di next, Din. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, Bas, selanjutnya kita akan membahas tentang brand performance. Yang pertama adalah brand performance dari Tuku itu sendiri. Nah, brand performance yang pertama itu adalah kualitas fungsional sebagai fondasi dari dasar loyalitas konsumen. Nah, di sini nih Tuku emang banyak banget dapat pengakuan positif dari konsumennya, terlepas dari apa namanya racikan kopinya, mungkin terus habis itu kualitas dari bahan baku yang memiliki kualitas tersendiri yang lebih baik daripada yang lain. Nah, dari situ hal-hal tersebut itu bisa menjadi fondasi loyalitas konsumen tersendiri. Lalu selanjutnya ada evaluasi kinerja produk, memahami dimensi sensorik atau sensory experience. Nah, di sini tuh Tuku nggak cuma bertumbuh sama fungsi dasarnya sebagai pelepas dahaga atau penghilang kantuk. Nah, di sini Tuku nih selalu mengevaluasi kinerja produk mereka itu bisa dinikmati secara sensorik yang lainnya, seperti misalkan dari visualnya atau aroma dari kopinya itu sendiri, atau mungkin dari rasanya yang berbeda dari yang lain. Oke, selanjutnya ada transformasi kualitas produk menjadi rutinitas konsumen. Nah, di sini tuh Tuku udah nggak mikirin lagi, maksudnya udah beda lah sama kopi-kopi yang lain. Jadi Tuku ini udah kayak orang tuh kayak harus banget setiap saat membeli Tuku, karena mungkin itu udah bukan jadi pelengkap lah, bukan pelengkap, tapi emang
wajib atau menjadi rutinitas setiap konsumen. Nah, yang terakhir nih, yang keempat, ada kualitas produk sebagai refleksi eksekusi pelayanan, di mana Tuku ini menyelaraskan kualitas produk dan juga kualitas layanan mereka. Jadi mereka tuh nggak kayak, oh berarti kualitasnya aja yang dibagusin, pelayanannya kurang. Tapi mereka tuh bener-bener dua-duanya diselaraskan. Jadi itu yang bikin kayak orang-orang tuh pengen balik lagi ke tukunya sendiri. Oke, boleh di next. Yang brand performance janji jiwa. Oke, selanjutnya kita bakal masuk ke brand performance-nya dari janji jiwa. Yang pertama itu adalah keunggulan bahan baku dan cita rasanya yang lumayan otentik. Nah, di sini mungkin keunggulan dari brand janji jiwa sendiri itu mereka memiliki bahan baku yang bahan baku lokal yang mungkin berbeda juga. Ya, yang saya tahu itu mereka pakai biji kopi robusta yang asli dari Sumatera. Nah, itu mungkin yang bikin rasanya itu makin autentik, yang bikin orang-orang kayak suka sama rasa dan aromanya. Oke, yang selanjutnya yang kedua itu ada kesegaran maksimal melalui konsep fresh to cup. Jadi setiap pembelian pertama dari kopi janji jiwa ini, orang-orang akan mendapatkan langsung dibuatkan fresh from langsung kayak dari baristanya itu sendiri, nggak yang pakai nyetok gitulah. Oke, selanjutnya yang ketiga ada validasi kualitas melalui penghargaan prestisius. Nah, di sini tuh kalau nggak salah dari yang saya search itu dari tahun 2020 sampai 2021, Janji Jiwa sendiri memenangkan penghargaan Top Brand Award kategori kedai kopi selama 3 tahun berturut-turut, dan mereka juga diakui secara global melalui penghargaan World Branding Award Brand of the Year dari tahun 2022 sampai tahun 2024. Nah, yang terakhir ada transformasi kualitas menjadi kepuasan dan loyalitas. Nah, di sini tuh kualitas yang disajiin sama Janji Jiwa itu memiliki rasa yang konsisten dan sangat amat membuat pelanggan atau konsumen itu merasa puas dan akhirnya menjadikan konsumen loyal kepada Janji Jiwa. Selanjutnya boleh di next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, jadi selanjutnya yaitu brand imagery dari Janji Jiwa. Di sini ada 4 poin. Untuk poin yang pertama yaitu asosiasi prestis dan kredibilitas publik atau top of mind. Jadi asosiasi positif ini terbentuk dan tervalidasi oleh pengakuan publik seperti Top Brand Award 2022 yang membuat identitas merek ini sangat melekat dan menjadi top of mind. Dan menumbuhkan rasa kepercayaan atau kredibilitas yang tinggi secara psikologis di benak konsumen sebelum mereka sudah mencicipi produknya. Lalu yang kedua yaitu citra ketulusan dan dedikasi atau emotional connection. Nah, dalam kopi Janji Jiwa itu ada penekanan desain pada kata janji dalam logonya yang memicu asosiasi dalam alam bawah sadar konsumen tentang sebuah ketulusan, komitmen, dan dedikasi. Sehingga pelanggan tidak sekedar melihatnya sebagai sebuah entitas bisnis yang menjual kopi, melainkan sebagai merek yang memegang teguh janji untuk selalu menyajikan kualitas dan pelayanan terbaik dari hati. Lalu yang ketiga, persepsi kopi sehari-hari atau mainstream versus kepuasan eksklusif. Nah, jadi kopi Janji Jiwa ini lebih diasosiasikan sebagai produk kopi keseharian yang wajar dibandingkan sebuah produk yang menawarkan sensasi kepuasan emosional yang eksklusif. Nah, jadi untuk memperkaya imagery merek agar lebih dinamis dan juga trendy, diperlukan juga inovasi yang mampu memberikan elemen kejutan secara emosional bagi para penikmatnya. Lalu yang terakhir, simbol integrasi gaya hidup modern atau lifestyle rutin. Jadi kopi Janji Jiwa ini sudah melekat sebagai simbol rutinitas dan juga gaya hidup masyarakat urban. Nah, jadi lonjakan penjualan yang masif dan tingginya pembelian yang berulang-ulang atau bisa dibilang seperti pembelian lebih dari sekali seminggu menunjukkan kalau merek ini secara emosional telah diadopsi sebagai teman setia
atau bagian yang tak terpisahkan dari ritme produktivitas harian dan mingguan konsumennya. Boleh di next. Oke, selanjutnya yaitu brand imagery dari Tuku. Di sini ada 4 poin juga. Untuk poin yang pertama yaitu konsistensi rasa dan aroma. Nah, jadi kopi Tuku ini memiliki menu andalannya ya, yaitu kopi susu tetangga yang dinilai memiliki perpaduan yang sangat pas antara kehalusan espresso, terus kelembutan susu, serta takaran manis dari gula aren. Jadi meskipun konsumen membeli di hari yang berbeda atau di cabang yang berbeda, mereka itu saat mencoba produk kopi susu tangga ini, mereka merasa kalau kualitas dan profil rasa yang disajikan itu tetap sama. Lalu yang kedua yaitu kesederhanaan dan kejujuran bahan baku. Nah, jadi toko ini dinilai berhasil karena fokus pada kesederhanaannya. Nah, para konsumen itu menyadari kalau kopi tuku ini sangat jujur dalam penggunaan bahan baku yang berkualitas tinggi seperti pemilihan biji kopi jenis Arabica yang karakter rasanya itu memang cocok untuk lidah mayoritas masyarakat Indonesia. Lalu yang ketiga yaitu kesesuaian harga dengan kualitas atau value for money. Jadi salah satu performa dari Tuku ini yaitu kemampuan Tuku menjaga harga yang sangat bersahabat tanpa menurunkan kualitas bahan-bahannya sehingga para konsumen itu merasa kalau mereka itu mendapatkan nilai produk yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan uang yang mereka keluarkan. Lalu yang terakhir yaitu pengemasan atau packaging yang fungsional. Nah, para konsumen tuh merasa kalau kemasan kopi Tuku itu tidak terlalu berlebihan, eh, tapi cukup aman dan sangat fungsional untuk mendukung gaya hidup serba cepat atau pengiriman melalui online. Sekaligus packaging itu bisa menjaga suhu dan kualitas rasa minuman di dalamnya agar tetap optimal hingga sampai ke tangan pelanggan. Baik, selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Oke, baik. Selanjutnya ada brand judgment, yang dimana brand judgment itu gabungan dari brand performance dan brand imagery. Brand performance itu kualitas dari produknya, sedangkan brand imagery itu adalah persepsi yang dibuat, yang ada di benak dari konsumen, dan menghasilkan brand judgment atau evaluasi merek. Oke, selanjutnya dari janji jiwa ini, bagaimana sih brand judgment yang terbentuk gitu. Janji jiwa ini membangun brand judgment-nya itu sebagai loyalitas melalui kepuasan dan kepercayaan. Yang dimana kalau kita bisa lihat customer satisfaction-nya, ternyata mereka berhasil melampaui ekspektasi dasar konsumen dengan variasi menu yang banyak dan kemudahan akses. Sedangkan di brand trust itu konsumen yakin akan konsistensi kualitasnya dalam jangka panjang. Dan brand loyalty itu konsumen rela melakukan pembelian ulang secara rutin maupun kesediaan untuk merekomendasikan produk tersebut ke jejaring sosial. Dan menghasilkanlah customer retention ini. Setelah kita evaluasi dan kita lihat dari brand Janji Jiwa ini, bisa dikategorikan brand ini tuh sangat sukses karena menurut analisis kami, penting bahwa konsistensi menjaga kualitas produk dan kepuasan layanan itu ternyata bukan sekedar value aja, tapi ternyata ini strategi krusial bagi kelangsungan bisnis mereka. Lanjut di Kopi Tuku. Kalau Kopi Tuku, brand judgment-nya ini lebih ke kredibilitas pelopor dan ikatan emosional dari tetangga. Nah, kalau bisa dilihat dari gambar di sebelah sini, mereka itu lebih keterikatan emosionalnya ya. Dari perceived quality-nya, konsistensi rasa kopi susu tetangga itu menciptakan standar mutu yang tinggi di mata konsumen. Dan authentic credibility-nya ini sebagai pionir tren kopi susu gula aren ya teman-teman, dengan integritas harga dan jujur gitu, harga yang jujur bahan baku yang premium. Kemudian di brand association ini unggul secara emosional melalui kampanye bertetangga dengan baik. Terus konsumen juga merasa memiliki ikatan personal. Bahkan kalau misalkan kita lihat ya fenomena yang tumbler tuku hilang gitu. Nah, itu mungkin bagian dari ikatan emosional konsumen ke brand tuku ini gitu. Boleh di next. Itu ada brand resonance. Brand resonance ini merupakan akhir ataupun tahap puncak dari si analisis CBBE atau
customer based brand equity. Nah, pada tahap ini itu bukan hanya dinilai dari tahap jual beli, tapi lebih jauh lagi yaitu komitmen yang aktif dan loyalitas berkelanjutan dari pelanggan kepada si brand. Oke, yang pertama itu dari janji jiwa. Dari janji jiwa yang pertama itu ada kepercayaan dan kepuasan sebagai fondasi hubungan. Nah, pada tahap ini tuh si ini si pembeli si brand itu coba si brand janji jiwa ini coba eh, konsistensi melakukan pemenuhan kepuasan pelanggan ketika si kepuasannya ini terpenuhi atau bahkan terlampaui, hal ini nantinya akan membangun yaitu yang namanya trust ataupun kepercayaan dari seorang pelanggan. Terus yang nantinya itu akan membangun koneksi yang baik antara si pelanggan dengan brand. Nah, terus selanjutnya yang kedua itu ada hmm, bukti nyata brand resonance pada perilaku pelanggan. Nah, nantinya itu ikatan tersebut yang akan membuat yang namanya loyalitas pelanggan yang kokoh, yang hal tersebut dapat dilihat dari beberapa hal. Yang pertama itu ada pembelian berkelanjutan, terus ada pembelian menu yang tidak monoton, yaitu si pelanggan ini eksploratif terhadap menu, terus juga ada dukungan terhadap merek, si pelanggan ini melakukan word of mouth ataupun kayak melakukan eh, inian kayak saran-saran mengenai menu-menu yang ada di si janji jiwa ini kepada temannya ataupun pada keluarganya dan sebagainya. Terus juga yang terakhir itu ada kekebalan terhadap kompetitor. Maksudnya kekebalan di sini itu yaitu si pelanggan tidak gampang yaitu berpindah ke brand lain yang sejenis. Jadi adanya ikatan emosional antara si janji jiwa dan si pelanggan itu. Oke, karena waktunya udah habis ya. Udah ini. Mungkin dari Ibu Meta Buru ada saran untuk kelompok 1. Siapa nama saya? Ibu Meta Bara Bruto. Di mana-mana itu Jangan diganti-ganti ya. akreditasi master administrasi bisnis. Oke. Jadi sebelumnya sudah saya baca gitu ya hasil dari diskusi kalian. Jadi kemudian saya ada beberapa pertanyaan. Nah, pertanyaannya ini kalian kan sempat menyebut bahwa brand salience-nya itu kan kuat ya di rekomendasi dari siswinya siapa? Ada nggak prodi-prodi bisnis yang tidak dibawa logonya mudah dikenali gitu kan kalian bilang. Kalau ada kali. Ya kan? Nah, kalau menyebut di brand salience-nya produk janji jiwa kalau nggak salah itu brandnya logonya mudah dikenali gitu kan. Nah, apakah pada tahap brand salience logo itu sudah cukup untuk menunjukkan bahwa dia itu brand salience-nya kuat atau enggak? Saya baca yang Nah, email message di itu pertanyaan saya yang pertama. Kemudian pertanyaan yang kedua adalah di brand imagery milik Tuku, brand imagery itu apa? Coba tolong dijawab dulu, brand imagery itu apa sih definisinya? Dita gitu. Makanya saya minta memang di situ education conference. Oke, coba dicari dulu. Dan definisi dari brand Tugu itu dengan tradisi dengan kualitas, harga dan juga packaging gitu ya. Nah, ini sebenarnya imagery atau performance. Itu hanya sekitar 200 universitas. Nah, ada dua itu pertanyaannya, silahkan dijawab.
Ibu, maaf tadi agak ini ya lebih besar suara yang di background ibu daripada suara ibu. Mungkin boleh bisa diulang Bu untuk pertanyaannya untuk yang tadi. Soalnya tadi lebih besar suara yang di background ibu Bu. Oke, Yang baik jelas ya, dengar kita nggak? bisa pakai Maxim. Masih kedengaran Jelas ya, Kang. dengar. Nanti koreksi saja sampai diminta ya SBU sama Pak Ibu. Atau mungkin boleh diketik aja, Bu. Lebih dahulu Bu sama teman-teman yang lain dulu. Ibu, saya coba mau jawab yang kata tentang brand salience ya, karena logo mudah dikenali. Terus pertanyaan apakah logo cukup untuk menyatakan salience yang tinggi? Kalau menurut saya, brand salience itu kan bagaimana si brand ini dikenali ataupun apa yang terlintas pertama kali di pikiran orang terhadap suatu brand. Jadi logo saja itu nggak cukup karena si emang identitas visual dari si brandnya doang, tapi kan ada hal-hal lain yang untuk menancapkan apa memori kepada si pelanggan kayak bisa melalui yaitu apa promosi yaitu melalui dunia digital karena sekarang kan dunia digital juga masif kan kayak bisa mungkin melakukan promosi yaitu kayak di TikTok karena kan sekarang kayak generasi-generasi sekarang itu kan apa fokusnya itu nggak lama ya. Jadi untuk menancapkan sesuatu hal kayak brand, kayak menancapkan sesuatu yang tertanam dan ke pikiran eh, generasi sekarang, menurut saya perlu penyesuaian dalam hal promosi. Jadi untuk si logo saja sih nggak cukup ya Bu, karena butuh promosi biar lebih dikenal dan diketahui lebih banyak orang itu sih Bu. Gimana Ibu untuk jawabannya?
mungkin ada sedikit kekurangan ya Bu dari isi jawaban kita di apa baik di PPT ataupun itu mungkin nanti kalau itu kita bisa tambahin untuk perbaiki jawaban yang telah kita sediakan di PPT ataupun ini. Oke, oke baik Bu. Ibu, saya mau jawab yang eh, brand imagery ini. Di Sebenarnya benar yang ada di PPT ini itu mungkin kita ada salah input, tapi kalau yang untuk di makalah itu kita sudah menyatakan kalau misalkan kualitas, harga dan packaging itu masuknya ke brand performance yang dimana itu kualitas terus ciri-ciri fisik yang ada pada brand seperti harga, packaging, rasa gitu itu termasuk ke dalam brand performance. Sedangkan di brand imagery itu eh, bagaimana merek itu dibentuk di benak konsumennya gitu. Dan menitik beratkan apakah pemenuhan kualitasnya itu sesuai dengan ekspektasi pelanggan gitu ataukah belum gitu. Jadi mungkin di dalam PPT itu ada salah input, tapi di dalam di sini itu kita sudah menyatakan bahwa kalau brand performance itu sebagai ciri-ciri fisiknya, sedangkan kalau brand imagery itu bagaimana brand melakukan citra secara psikologis atau pendekatan emosional ke pelanggannya gitu, Bu. Siap, terima kasih Bu sarannya dan masukannya. Untuk Baik, masukan Oke, selanjutnya mungkin untuk kelompok 2. Sorry teman-teman kelompok 2, kira-kira timernya kelihatan nggak ya? Kalau kelompok 2, Kalau di aku nggak kelihatan, Div. Mungkin aku share screen ya? buat yang lain kelihatan nggak? Di aku juga nggak kelihatan sih, Div. Mana ya? Oke, ya udah boleh dimulai dulu aja. Baik, izin memulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Meta Bara Brutu, selamat siang teman-teman semua. Jadi pada kesempatan hari ini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yaitu tentang analisis brand equity dari kedua brand yaitu CFC atau California Fried Chicken dan Richeese Factory dengan model CBBA. Oke, boleh di next. Baik, untuk selanjutnya adalah nama-nama anggota kelompok dari kelompok 2, yaitu ada Pascal Iqbal Afdillah, ada Nafis Aldisha, ada Rulian Akasdo, ada Naila Salma, dan ada Reva Lailatul. Boleh di next. Nah, baik, sebelum masuk ke materi inti, di sini saya akan menjelaskan dulu tentang kedua profil dari brand tersebut, yaitu CFC dan
Ricis. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan profil secara singkat dulu dari CFC. Nah, CFC ini atau California Fried Chicken itu merupakan salah satu pelopor restoran cepat saji lokal di Indonesia yang fokus menunya tuh pada menu ayam goreng aja. Nah, brand ini didirikan pada tahun 1983 dan dikelola oleh PT Pionerindo Gourmet International Tbk. Nah, seiring berjalannya waktu, CFC ini berkembang dan memperluas jaringan gerainya ke berbagai kota di Indonesia, termasuk kota kecil juga. Jadi, hal ini membuat CFC menjadi salah satu brand fast food lokal yang memiliki jangkauan pasar yang luas dan dekat dengan masyarakat. Nah, untuk CFC sendiri itu dikenal dengan harga yang relatif terjangkau dibandingkan sama brand fast food internasional seperti McD, KFC. Nah, oleh karena itu, target pasar utama CFC itu adalah keluarga dan masyarakat umum, terutama yang mencari makanan ayam goreng cepat saji dengan harga yang ekonomis. Oke, boleh di next aja. Nah, selanjutnya adalah profil dari Ricis Factory. Nah, Ricis Factory ini merupakan restoran cepat saji asal Indonesia yang hadir dengan konsep yang bisa dibilang lebih modern dan berbeda dari fast food yang lainnya. Nah, brand ini didirikan pada tahun 2011 di Bandung oleh PT Ricis Kuliner Indonesia yang masih berada di bawah naungan dalam grup Kaldusari Nabati. Nah, Ricis ini memiliki keunikan, yaitu terletak pada perpaduan ayam goreng dengan saus keju dan dia memiliki tingkat level kepedesan yang dikenal dengan konsep fire level. Nah, konsep ini membuat pengalaman makan tuh jadi lebih interaktif karena konsumen bisa milih tingkat kepedesan sesuai selera mereka. Nah, dalam waktu yang relatif singkat, Ricis Factory ini berkembang sangat cepat ya dan menjadi populer khususnya di kalangan remaja dan anak muda karena dia memiliki konsep yang kekinian dan sering viral di media sosial kayak di TikTok. Boleh di next. Nah, selanjutnya ada brand salience dari CFC dan Ricis. Nah, yang pertama itu ada brand salience dari CFC terlebih dahulu. Nah, CFC ini memiliki tingkat brand salience yang cukup tinggi karena dia sudah lama beroperasi di Indonesia ya, yaitu sejak tahun 1983. Nah, dengan pengalaman yang lebih lama dan lebih panjang, CFC itu mudah dikenal oleh berbagai generasi masyarakat. Selain itu, CFC juga memiliki banyak gerai yang tersebar di berbagai kota, dan CFC itu ada gerai kayak di stasiun, terminal yang suka kita lihat, dan di rest area jalan tol, kadang bahkan hingga ke kota-kota kecil. Jadi ini membuat, dari keberadaan gerai ini membuat konsumen lebih sering melihat dan menemukan CFC ini, sehingga nama CFC ini tuh menjadi lebih familiar di masyarakat. Lalu selanjutnya CFC juga memiliki logo dan identitas brand yang konsisten dari waktu ke waktu ya. Dari konsistensi ini membantu konsumen untuk lebih mudah mengenal CFC ini hanya dari tampilan visualnya. Lalu CFC juga mudah diingat oleh konsumen khususnya generasi tua, dan namun meskipun CFC cukup dikenal dan mudah diingat sama masyarakat, jadi CFC ini tuh nggak selalu menjadi pilihan pertama ketika konsumen ingin membeli ayam goreng cepat saji, terutama pada kalangan anak-anak muda. Lalu yang kedua ada brand salience dari Ricis Factory. Nah, selanjutnya untuk Ricis Factory ini brand ini tergolong lebih baru ya dibandingkan sama CFC, namun pertumbuhan Ricis ini sangat cepat dan berhasil membangun brand salience yang kuat dalam waktu yang relatif singkat. Nah, salah satu faktor utama yang membuat Ricis cepat dikenal itu adalah penggunaan media sosialnya yang aktif, seperti di Instagram yang followersnya itu 1,4 juta, dan di TikTok. Nah, yang membuat Ricis ini tuh sering muncul dan mudah diingat sama konsumen. Selain itu, Ricis juga memiliki konsep yang unik ya, yaitu fire level, di mana konsumen itu bisa milih tingkat kepedesan. Jadi konsep ini menjadi ciri khas Ricis yang membedakan Ricis dari brand fast food atau kompetitor lainnya, sehingga
membuat Ricis ini tuh lebih menonjol dan lebih mudah diingat di mata masyarakat gitu. Lalu yang terakhir, Ricis juga sangat populer di kalangan remaja dan dewasa muda ya, karena target pasarnya itu jelas dan sesuai sama tren masa kini, dan brand ini sering menjadi top of mind ketika konsumen ingin membeli ayam goreng pedas. Oke, boleh di next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan brand performance dari dua brand itu, yaitu CFC dan juga Richeese Factory. Tentunya berdasarkan beberapa indikator utama, kayak kualitas produk, terus harga, variasi, pelayanan, distribusi, dan juga inovasi. Pertama kita lihat dulu dari sisi CFC. Nah, CFC itu tuh memiliki kualitas produk yang bisa dibilang standar dan cukup konsisten tentunya. Tapi dari CFC ini tuh emang kurang punya diferensiasi aja yang kuat dibanding kompetitor lainnya. Tapi dari sisi harga tuh CFC unggul karena relatif terjangkau sehingga memberikan value for money yang baik, terutama untuk segmen menengah ke bawah. Nah, untuk variasi produk tuh CFC cenderung terbatas, sehingga konsumen tuh nggak terlalu punya banyak pilihan. Tapi dari sisi pelayanan, CFC udah menuhin standar fast food, yaitu cepat dan efisien tentunya. Distribusinya juga menjadi keunggulan karena outlet CFC ini tuh cukup luas dan juga gampang ditemukan di berbagai kota. Hanya saja ya dalam hal inovasi, CFC masih tergolong rendah dibandingkan kompetitornya. Selanjutnya untuk Richeese Factory. Kalau Richeese Factory ini tuh nawarin kualitas produk yang lebih tinggi tentunya dengan ciri khas rasa yang kuat, terutama kombinasi pedas dan keju yang tentunya menjadi signature mereka. Dari sisi harga tuh Richeese berada di level menengah yang sebanding dengan pengalaman rasa tentunya. Variasi produknya juga sangat beragam dan inovatif sehingga tuh memberikan konsumen tuh banyak pilihan menu. Nah, pelayanannya juga nggak hanya cepat tapi juga eh, bikin pengalaman makan yang lebih unik lah. Terus juga lanjut ke distribusi Ricis. Nah, distribusi Ricis tuh saat ini berkembang cukup pesat terutama di kota-kota besar, dan yang paling menonjol itu tingkat inovasinya yang tinggi, kayak level pedas, terus juga menu-menunya kreatif. Jadi secara keseluruhan kita bisa nyimpulin kalau CFC itu lebih unggul di aspek harga dan distribusi, sedangkan Richeese Factory sendiri tuh lebih kuat di kualitas, variasi, dan inovasi. Boleh di next? Ah, Selanjutnya kita masuk ke bagian brand imagery yang tentunya membahas bagaimana persepsi konsumen terhadap masing-masing brand ya. Kita mulai dari Richeese Factory. Secara citra tuh Richeese tuh dipersepsikan kayak brand yang modern, terus fun, dan juga tentunya ngikutin tren. Target utamanya sendiri tuh anak muda, khususnya Gen Z. Terus juga dari sisi kepribadian brand tuh Richeese kelihatannya kayak lebih berani, terus juga lebih ekspresif. Tercermin dari konsep menu kayak level pedas yang ekstrim tuh. Nah, asosiasinya tuh muncul di benak konsumen tuh biasanya kayak tantangan, keju, dan juga sensasi pedas gitu. Nah, sementara dari kayak lifestyle gitu, Richeese tuh identik dengan aktivitas sosial kekinian, terus juga eksploratif. Dan tentunya ya sering dijadiin tempat nongkrong, beda dengan CFC. CFC tuh punya citra sebagai fast food yang klasik dan ekonomis. Target pasarnya lebih ke keluarga, terus juga segmen menengah ke bawah. Nah, buat kepribadian brandnya tuh cenderung sederhana dan tentunya tradisional, sehingga tuh mereka tuh kayak ngasih kesan yang familiar, terus juga nggak terlalu berisik seperti ya Richeese itu. Nah, asosiasinya tuh kita dari CFC itu kayak nostalgia lah, karena CFC sendiri itu termasuk brand yang udah lama hadir banget di Indonesia, dan juga dari sisi lifestyle ya CFC lebih identik dengan kepraktisan, efisiensi. Terutama tuh bagi konsumen yang tentunya nyari tempat makan yang cepet tapi harganya terjangkau. Jadi kita bisa simpulin tuh Richeese Factory tuh ngebangun imagery-nya tuh yang modern dan ekspresif. Sementara CFC tuh lebih nekenin ke
kesan klasik, sederhana, dan juga ekonomis. Boleh di next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, baik. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang brand judgment dan juga brand feelings dari analisis brand register factory dan juga CFC. Nah, brand judgment sendiri itu tuh di mana konsumen itu tuh bisa menilai dari kayak respon konsumen terhadap kualitasnya dari kedua brand tersebut, kemudian kredibilitasnya dan juga keunggulan dari masing-masing brand. Nah, di sini tuh yang pertama itu adalah dari Ricci sendiri. Nah, kalau Ricci sendiri itu dibahas kalau dia tuh memang punya apa ya inovasi produk gitu loh. Dia memang lebih dominan mempunyai inovasi produk berupa fire chicken dan juga saus keju. Yang dimana hal ini tuh bisa em, meningkatkan menjadi daya tarik utama gitu oleh pembeli dan konsumen, dan itu tuh yang bisa meningkatkan juga pembelian gitu, dan itu tuh bisa menjadi pembeda juga dengan kompetitor. Selain itu tuh karena adanya kualitas rasa dan juga konsistensi yang dinilai positif oleh konsumen, itu tuh membuat konsumen tuh merasa puas dan akhirnya itu nantinya berpengaruh juga ke brands restoran yang akan diberanjas itu adalah loyalitas itu atau repeat order. Nah, em, di sini juga tuh di brand Jasmine itu tuh kita menilai bahwa konsumen dari Ricis itu tuh merasa adanya value for money di mana harga yang ditawarkan itu tuh dirasa sebanding dengan em, rasa, kemudian porsi dan juga kepuasan dari produk yang ditawarkan oleh Ricis. Nah, kemudian kalau dari CFC sendiri itu dinilai positif karena produknya tadi kan itu adalah mereka tuh konsisten dan juga eh, memiliki trust yang memang cukup tinggi gitu di benak konsumen walaupun memang minim inovasi karena memang kalau misalkan diperhatikan mungkin memang produk dari CFC pun ya memang begitu-begitu aja gitu dari dulu memang hanya kayak ayam chicken dan juga nasi ataupun dan saus. Nah, sementara kalau Ricis kan tadi itu tuh lebih unggul karena ada produk fire chickennya gitu loh, dimana sausnya tuh berbeda gitu. Ada tahapan, ada beberapa level pedas yang ditawarkan oleh Ricis. Nah, kalau CF sendiri tuh dipilih juga karena faktor yang praktis dan mudah, murah ataupun dekat. Dan itu tuh tapi sayangnya konsumen tuh merasa kalau CFC itu tuh biasa aja dan kayak kurang berkesan di mata konsumen karena kurangnya inovasi produk dibandingkan dengan kompetitor dan dinilai juga standar dan kurang inovatif kayak gitu. Jadi kalau disimpulkan juga memang Recis ini dianggap memang lebih unggul dalam hal inovasi dan juga persepsi kualitas, sedangkan CFC ini tuh memang lebih unggul di aspek kepraktisan harga dan juga konsistensi rasa tentunya juga. Kemudian selanjutnya itu adalah brand feelings. Nah, di sini itu adalah emosi ataupun perasaan gitu, respon yang dirasakan oleh konsumen ketika mengonsumsi kedua brand tersebut. Nah, di mana tuh kalau Ricis ini tuh banyak konsumen yang merasa tuh kayak puas ketika mereka menikmati produk dari Ricis yang memang produk favoritnya adalah produk Fire Chicken ditambah dengan saus kejunya itu. Dan adanya konsistensi rasa itu juga em, membuat banyak konsumen tuh yang memang eh, merasa ingin merasa puas dan juga terus mencoba produk Ricis. Nah, kemudian eh, banyak konsumen juga merasa kalau misalkan produk Ricis ini kan sesuai dengan Gen Z gitu loh, sesuai dengan targetnya itu adalah anak-anak muda dan merasa tuh kayak ada memicu perasaan kayak FOMO gitu loh setiap kali muncul em, di FYP ataupun di rekomendasi makanan itu tuh kayak makanan dari produk dari Ricis gitu. Akhirnya tuh kayak mencoba membuat konsumen tuh kayak ingin mencoba lagi dan em, merasa kayak kalau udah nyobain itu tuh kayak rasa kayak update gitu loh. Kayak udah ngikutin zaman banget kayak gitu. Nah, kemudian kalau CS ini tuh lebih ke merasa kayak memorial gitu karena kan CFC ini udah lama dari dulu gitu ya. Ketika kebanyakan dari konsumen CFC itu ketika mengonsumsi
CFC itu kayak bernostalgia lagi sama masa lalu, kemudian kayak sama zaman-zaman dulu masih masih kecil, kemudian sama keluarganya kayak gitu. Dan tapi memang perasaan yang ditimbulkan ketika mengonsumsi CFC dibandingkan Richeese itu memang berbeda karena kebanyakan dari mereka tuh merasa kayak ya udah nostalgia tapi kayak biasa aja gitu loh. Kemudian selanjutnya itu saya akan membahas tentang brand resonance di mana em, di sini tuh kita akan membahas tentang loyalitas antara konsumen dengan brand. Karena tadi kan Ricis itu tuh dikenal sebagai brand yang konsisten, kemudian inovatif. Akhirnya banyak konsumen yang melakukan repeat order dan merasa kayak ketika melihat oh logo Ricis ataupun kayak pengen makan sesuatu hal yang pedas itu tuh kayak langsung kepikiran di benak konsumen itu tuh adalah kayak oh mau makan Ricis gitu loh karena tadi kan menunya adalah ayam pedas gitu. Nah, kemudian citra mereknya juga yang modern, berani dan juga inovatif itu juga disukai oleh kalangan anak muda karena target pasarnya pun juga lebih ke anak-anak muda gitu dan milenial gitu. Nah, kemudian karena tadi punya konsistensi rasa dan juga inovasi yang tinggi, akhirnya tuh banyak konsumen tuh kayak yang suka berbagi di media sosial, kemudian suka menyebarkan review-review gitu di sosial media dan juga ke teman-temannya. Akhirnya tuh banyak terbentuklah suatu komunitas setia yang mengonsumsi Ricis. Kemudian tuh banyak orang yang melakukan pembelian Ricis karena adanya rekomendasi-rekomendasi dari orang sekitarnya atau word of mouth gitu. Nah, sementara kalau CFC ini adanya repeat purchase itu atau pembelian berulang itu karena harga dan juga kualitasnya yang dijual gitu dan juga em, karena banyak ditemukan di kota-kota besar dan juga banyak orang yang merasa kalau CFC ini tuh adalah kayak makanan comfort zone gitu loh kayak mau makan nasi sama ayam ya udah beli CFC kayak gitu makanya banyak orang yang melakukan repeat purchase di CFC itu karena mudah ditemukan dan juga harganya lebih murah dibandingkan dengan kompetitornya Richeese gitu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya ada beneficiary dari CFC. Nah, CFC ini jadi top of mind di Facebook Indonesia dengan TBI top brand indexnya itu konsisten di angka 5 sampai 7%. Ini tuh pada tahun 2020 sampai dengan 2024. Terus kemudian ada brand loyalty. Nah, CFC ini setia berkat inovasi dan jaringan yang luas dengan tadi yang sudah disebutkan cita rasa yang familiar, unik, tradisional. Jadi membuat apa namanya pelanggan-pelanggan lokal itu merasa nostalgia gitu loh. Boleh dilanjut? Oke, selanjutnya di sini ada brand pilih dari Ricis. Nah, brand awareness ini kalau dari Ricis sendiri mulai dikenal namun kalah saing. Hal ini jelas karena dari top brand index sendiri, Ricis ini hanya ada di sekitar 4,9 sampai 5,8%. Itu pun pada tahun 2020 sampai tahun 2024. Kemudian Ricis untuk brand loyalty, Ricis menghadapi retensi karena persaingan yang ketat dari merek lain seperti KFC sendiri dan premium lain. Konsumen ini cenderung seperti yang sudah disebutkan tadi, cenderung cuma nyoba sekali karena FOMO, kemudian beralih meski brand equity tidak mendukung minat awal. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Mohon maaf sebelumnya ini waktunya habis mungkin dikembalikan ke Ibu Meta atau bagaimana?
Baik, Ibu Meta, untuk pertanyaannya akan coba kami diskusikan terlebih dahulu sebentar. Bu Meta, aku Naila dari kelompok 2 izin menjawab pertanyaan dari Bu Meta. Yang pertanyaan pertama itu mana yang lebih kredibel antara CFC sebagai brand lama atau Richeese? Menurut saya kredibilitas itu bukan hanya ditentukan dengan usia brandnya saja, tapi juga persepsi dan juga pengalaman konsumen ketika menggunakan dan mencobanya gitu. Kalau menurut saya CFC itu sebagai brand yang lama itu mempunyai keunggulan dalam dalam eh, hal trust-nya, kepercayaannya karena sudah dikenal lama dan juga dianggap stabil seperti yang Reva tadi jelaskan. Ketika kita makan kita suka berasa nostalgia atau eh, ya eh, em, nostalgia atau memorinya tuh suka keulang kalau kita makan Richeese. Namun kalau CFC. Namun kalau Richeese itu sebagai brand inovatif yang memiliki kredibilitas dalam hal relevansi dan juga value, terutama bagi segmen bagi kita Gen Z atau anak muda yang suka suka memilih brand-brand atau produk-produk yang menawarkan pengalaman yang unik. Kayak misalnya tadi disebutkan juga sama Reva, kayak misalnya eh, kalau kita sekarang itu bilang FOMO. Jadi hal-hal yang sekiranya itu unik dari yang ditawarkan oleh brand-brand itu eh, akan lebih cepat masuk ke tren di anak muda untuk kita coba gitu. Jadi bisa disimpulkan kalau misalnya CFC itu lebih kredibel di bidang dari sisi kepercayaannya, dan kalau misalnya Richeese itu lebih kredibel di sisi inovasi dan juga pengalaman konsumen. Gitu sih, Bu. Baik, selanjutnya saya mau coba menjawab untuk pertanyaan keduanya itu tadi itu dari CFC itu dinilai biasa aja. Nah, apa sih indikator biasa aja tersebut? Nah, di sini tuh maksudnya itu biasa aja tuh karena tadi itu yang pertama CFC itu kan dinilai kurangnya diferensiasi produk karena tadi produknya itu tuh memang hanya sepintas kayak ya nasi dan ayam chicken. Kemudian kalau kompetitornya seperti Ricis itu kan tadi punya inovasi produk berupa nasi dan juga saus lava pedas yang memang terdiri dari beberapa level-level tertentu yang membuat banyak konsumen tuh lebih tertantang untuk mencoba gitu. Khususnya adalah tadinya targetnya adalah anak-anak muda. Nah, em, kemudian kalau si es itu lebih ke em, menunya itu adalah lebih monoton sama kayak kompetitor lainnya kayak ada nasi ayam goreng kemudian kayak burger kayak gitu. Nah, em, jadi tuh kayak konsumen tuh nggak punya alasan yang lebih kuat untuk memilih CFC dibandingkan sama brand lain. Selain itu tuh juga dari analisis yang ditemukan juga itu di medsos kalau CFC itu tuh lebih ke banyak orang yang konsumen CFC itu karena kayak ngerasa
comfort zone aja gitu, comfort food. Karena kayak pengen makan nasi sama ayam, ya karena pengen makannya CFC. Sementara kalau orang-orang yang konsumsi em, Ricis itu tuh lebih ke karena ada sensasi berbeda dari produknya tadi karena berupa saus pedas tadi dan keju kayak gitu. Dan kebanyakan dari konsumen CFC itu juga kayak em, merasa kayak kurang ada pengalaman kayak yang excited banget gitu loh kalau misalkan konsumsi CFC lebih ke kayak ya udah gitu dan kemudian em, alasan biasa aja tuh kayak karena kurang apa ya kurang eh, menjadi bahan perbincangan juga gitu ataupun saran-saran dari orang gitu karena kebanyakan dari kita tuh ngomonginnya kayak menu-menu yang emang lagi viral dan memicu kayak FOMO tadi itu sendiri kayak Ricis dibandingkan CFC yang mungkin lebih dibilang kayak em, kalau mau nyari makanan yang murah dan gratis ya udah milihnya CFC gitu makanya bisa dibilang kayak biasa aja dan kurang berkesan gitu di hati konsumen. Baik, sekian dari kelompok 2. Terima kasih Bu Meta atas tambahannya. Apabila ada kekurangan dan kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin kita bisa lanjut ke kelompok 3. Untuk itu boleh langsung di share screen aja. Sorry, kelompok 3 dulu. Eh, Hakim. Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Meta dan teman-teman sekalian. Di sini saya perwakilan kelompok 3. Eh, di sini kita akan membahas hasil kerja kita yaitu analisis brand equity, wadah, dan emina dengan CBBE model. Boleh di next slide. Untuk anggota kelompoknya ada Diva Mutiara Sulaiman, ada Muhammad Rizky Pratama, ada Muhammad Hakim Al-Haq, ada Syahla Syakira Asfa, dan saya sendiri Syaza Gaisena Dinda. Boleh next.
Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Syal. Ya, jadi hari ini kita akan membahas dua merek kosmetik lokal yang sangat dikenal di Indonesia, yaitu Wardah dan juga Emina. Nah, keduanya ini hadir di bawah naungan PT Paragon Technology and Innovation, cuman memiliki karakter dan segmen pasar yang berbeda gitu. Nah, untuk Wardah sendiri, ini lahir pada tahun 1995 yang dikenal sebagai kosmetik halal pertama di Indonesia. Dengan nilai utama halal, aman, dan terpercaya, Wardah berhasil menjadi top of mind bagi konsumen, terutama perempuan Muslim, dan telah memperluas pasarnya hingga ke mancanegara. Nah, selain sementara itu, untuk Emina, ini lahir pada tahun 2015 yang hadir dengan wajah yang lebih muda dan ceria. Untuk segmen pasarnya itu lebih ke remaja dan juga Gen Z. Dan Emina juga mengusung konsep yang fun, playful, dan beginner friendly. Nah, ini menjadikannya pilihan utama bagi mereka yang baru mau mulai atau mencoba untuk membeli make up ataupun skincare. Nah, untuk penjelasan si BBL modelnya, ini yang pertama ada yang dari Wardah. Untuk brand salience-nya, jadi yang pertama tuh ada eh, top of mind sebagai kosmetik halal di Indonesia. Jadi brand salience Wardah menunjukkan kalau mereka itu memiliki posisi yang sangat kuat di mata konsumennya, khususnya di Indonesia. Nah, jadi ketika konsumen memikirkan produk kecantikan yang halal dan sesuai dengan nilai-nilai muslimah, Wardah hampir selalu menjadi merek pertama yang muncul di mata konsumennya gitu. Nah, hal ini didukung dengan konsistensi Wardah dalam mengusung konsep halal sejak awal berdirinya. Nah, yang kedua, high brand recall dan recognition yang tinggi di berbagai segmen. Nah, jadi Wardah punya brand recall dan recognition yang tinggi, mulai dari remaja hingga dewasa. Jadi, tidak hanya dikenal oleh satu kelompok usia saja, tetapi juga memiliki jangkauan yang luas. Nah, ini menunjukkan kalau Wardah itu berhasil membangun awareness yang kuat melalui berbagai lini produk yang menyesuaikan kebutuhan tiap segmen. Terus Wardah juga strong digital presence. Jadi selain itu Wardah juga didukung oleh kehadiran digital yang kuat kayak penggunaan influencer, terus kampanye di media sosial serta strategi komunikasi yang modern. Nah, hal ini membuat brand merek Wardah tetap relevan dan terus diingat oleh konsumen di era digital. Nah, yang terakhir ini ada Wardah memiliki identitas yang sangat kuat melalui tagline halal, aman, dan terpercaya. Nah, tagline ini bukan hanya slogan aja, tapi juga menjadi asosiasi utama yang melekat di benak konsumen sehingga memperkuat positioning Wardah sebagai brand yang dapat dipercaya dan sesuai dengan kebutuhan pasar di Indonesia. Untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya kita ke brand performance. Yang pertama itu ada kualitas produk dari Wardah. Jadi Wardah itu sangat dikenal sebagai pionir kosmetik halal di Indonesia ya. Jadi seluruh produknya itu telah memiliki sertifikasi halal dari MUI dan izin edar BPOM. Wadah itu menggunakan bahan-bahan yang lembut dan aman bahkan untuk kulit sensitif sekalipun. Misalnya kayak produk seaweed hydrating boosternya. Itu tuh mendapatkan rating 4,7 dari 5 yang menunjukkan tingkat kepercayaan konsumen terhadap efektivitas produk yang tinggi. Selanjutnya itu ada reliabilitas. Jadi kepercayaan konsumen terhadap wadah itu sangat kuat karena konsistensi brand dalam menjaga kualitas dan informasi produknya. Penelitian dalam Journal of Applied Business Administration menyatakan bahwa kredibilitas merek yang baik mampu memperkuat kinerja merek itu sendiri. Dengan kata lain, wadah itu mampu menjaga janji mereknya secara konsisten. Selanjutnya itu ada layanan atau efektivitas layanan. Jadi wadah itu tidak hanya unggul dalam produknya, tapi juga dalam distribusinya. Jadi pada tahun 2020, wadah itu menjadi merek kecantikan dengan penjualan tertinggi di e-commerce dengan lebih dari 7,3 juta produk terjual. Wadah itu juga berhasil melampaui merek-merek internasional seperti produk asal Korea Selatan. Bahkan jangkauan pasar wadah
pun telah meluas hingga ke negara tetangga seperti Malaysia dan Bangladesh, serta beberapa negara di Eropa. Selanjutnya, kita ke gaya dan desain. Jadi wadah ini tuh terus berinovasi agar tetap relevan di tengah persaingan. Penelitian menunjukkan bahwa inovasi produk dan promosi memiliki dampak signifikan terhadap citra merek. Nah, wadah yang pada akhirnya mengaruhi keputusan pembelian konsumen. Nanti kita ke harga. Wadah menawarkan produk dengan harga yang terjangkau, sehingga dapat diakses oleh berbagai kalangan. Penelitian Jakarta membuktikan bahwa baik kualitas produk maupun harga itu berkontribusi positif terhadap kepuasan pelanggan. Hal ini menjadikan Wardah sebagai brand yang menawarkan value for money yang sangat baik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya saya izin lanjutkan ke bagian brand judgment dan feelings. Nah, pada bagian ini kita tuh membahas bagaimana konsumen menilai dan merasakan brand Wardah tersebut. Di sini itu ada dua aspek utama, yaitu judgment dan juga feelings. Yang pertama, judgment itu berfokus pada penilaian, berfokus pada penilaian rasional konsumen seperti kualitas dan kredibilitas. Sedangkan feelings itu lebih ke respon emosional yang dirasakan setelah menggunakan brand tersebut. Kita masuk ke bagian judgment. Untuk bagian judgment tersebut, Wardah dinilai memiliki kualitas yang baik karena produknya ya juga yang sudah terverifikasi halal dan aman digunakan, dan juga pastinya bagus untuk kulit dan wajah kita. Nah, dari sisi credibility ini, Wardah juga dipercaya karena memiliki sertifikasi resmi seperti BPOM dan juga MUI, sehingga meningkatkan keyakinan konsumen dalam menggunakan ataupun mengkonsumsi Wardah tersebut. Selain itu, dalam aspek consideration, Wardah sering menjadi pilihan utama terutama bagi konsumen yang mencari kosmetik halal. Namun dalam hal superiority, Wardah masih bersaing dengan brand internasional sehingga belum sepenuhnya dianggap unggul di semua kategori. Yang bisa dilihat di bagian judgment itu ada quality yang dimana dipersepsikan sebagai produk berkualitas tinggi dengan standar halal dan aman seperti BPOM dan MUI. Kemudian di sini bisa dilihat kredibilitinya, brand terpercaya dengan reputasi kuat di industri kosmetik halal Indonesia. Kemudian consideration itu menjadi pilihan utama konsumen, terutama bagi perempuan muslim, dan terakhir itu ada superiority-nya, itu adalah unggul dalam positioning sebagai pionir kosmetik halal dibandingkan dengan kompetitor lainnya. Kemudian kita lanjut ke feelings. Nah, dari sisi feelings ini, Wardah mampu memberikan rasa aman dan nyaman kepada konsumen karena jaminan halal dan bahannya yang terpercaya. Selain itu, brand ini juga meningkatkan rasa kepercayaan dirinya, khususnya bagi wanita yang ingin tampil cantik namun tetap sesuai dengan nilai yang mereka pegang juga. Nah, Wardah pun juga terasa dekat dengan
kehidupan sehari-hari karena komunikasinya yang sederhana dan juga relatable. Nah, yang terakhir itu adalah penggunaan Wardah juga memberikan rasa bangga karena konsumen merasa mendukung brand lokal yang memiliki nilai positif dan juga inklusif. Nah, bisa dilihat di PPT dari bagian feelings itu yang paling atas itu ada trust and security, yang dimana konsumen merasa aman karena jaminan halal dan juga bahan yang terpercaya. Kemudian di bawahnya ada self respect yang dimana meningkatkan rasa percaya diri sebagai muslimah modern Indonesia tersendiri. Kemudian ada warm. Warm itu brand yang terasa dekat, ramah dan juga relatable dengan kehidupan sehari-hari. Dan terakhir ada social approval yang dimana itu memberikan kebanggaan karena menggunakan brand lokal yang positif dan juga bernilai. Oke, mungkin itu aja untuk bagian prejudgment dan juga feelings. Selanjutnya dilanjut dengan oleh rekan saya. Baik, mungkin kita balik dulu kali ya ke brand imagery. Imagery, kalau brand imagery itu kayak yang udah dua kelompok sebelumnya sebutkan, itu adalah persepsi atau bagaimana brand tersebut terbentuk di benak konsumen. Nah, untuk Wardah sendiri, eh, Wardah itu udah terkenal sebagai merek kosmetik halal pertama dan terpercaya di Indonesia. Nah, Wardah itu udah secara konsisten membangun citra sebagai merek kecantikan untuk wanita Muslim yang modern dan berpendidikan. Nah, label halal inilah yang menjadi pionir di industri kosmetik Indonesia dan menempatkan Wardah sebagai merek yang relevan secara religius sekaligus aspirasional. Kemudian, tagline inspiring beauty-nya ini yang mencerminkan kecantikan yang berbasis nilai, di mana keyakinan bahwa kecantikan itu lahir dari dalam dan tidak terlepas dari identitas serta integritas diri. Nah, ini yang bisa dibilang ini yang membedakan Wardah dengan merek kecantikan konvensional yang cenderung menonjolkan standar kecantikan secara fisik aja gitu. Dan yang terakhir, kepribadian mereknya itu hangat, otentik, dan inklusif. Kemudian kita langsung naik ke brand resonance. Untuk brand resonance sendiri, itu merupakan level tertingginya brand equity. Jadi brand itu, hubungan antara brand sama konsumen itu bukan hanya sekedar tahu, tapi adanya keterikatan emosional dan adanya loyalitas yang kuat. Nah, ada beberapa indikator yang mempengaruhi brand resonance ini. Untuk melihat seberapa kuat sih brand resonance brand itu, yang pertama itu yang pastinya loyalty, itu bisa dilihat dari seberapa sering repurchase atau pembelian ulang, kemudian adanya attachment atau keterikatan emosional dengan konsumen, dan sense of community, perasaan kebersamaan atau eh, merasa menjadi bagian dari komunitas. Kemudian adanya active engagement, yaitu keterlibatan konsumen dalam bentuk partisipasi. Untuk Wardah sendiri, Wardah memiliki repurchase yang kuat. Em, Kemudian keterikatan emosionalnya, sorry, em, keterikatan emosional itu berbasis dari nilai halal dan amannya, jadi dia nggak hanya dipersepsikan sebagai produk kecantikan, tapi juga representasi dari nilai-nilai kehalalan, kesederhanaan gitu. Nah, ini yang bikin konsumen melihat Wardah itu jadi bagian dari identitas diri, kemudian strong community dan engagement yang berkelanjutan bisa kita lihat dari sosial medianya Wardah itu udah banyak banget orang-orang tuh yang ikut kampanyenya Wardah gitu. Mungkin boleh di next.
Boleh di next slides-nya. Oke, selanjutnya ini ada CBBI model dari Emina. Saya akan menjelaskan yang brand salience dari Emina. Jadi brand salience dari Emina ini menunjukkan seberapa kuat merek ini muncul di mata konsumennya gitu, khususnya remaja. Nah, yang pertama, Emina berhasil menjadi top of mind dalam kategori kosmetik remaja. Ya, jadi artinya ketika Gen Z memikirkan produk make up yang ringan dan sesuai usia mereka, Emina sering menjadi merek pertama yang diingat. Nah, hal ini tidak terlepas dari strategi branding yang konsisten dan fokus pada segmen pasar yang jelas. Nah, yang kedua, Emina memiliki tingkat awareness dan eh, yang tinggi di kalangan Gen Z. Jadi brand ini aktif menggunakan media sosial, influencer, dan kampanye yang dekat dengan kehidupan remaja. Terus yang ketiga ada strong recall. Jadi Eminem memiliki daya ingat yang kuat berkat identitas brand yang cute dan playful gitu. Terus yang keempat, Emina juga dikenal dengan asosiasi sebagai brand yang beginner friendly. Produk-produknya dirancang untuk pemula yang baru belajar make up. Nah, hal ini memperkuat posisi Emina sebagai pilihan pertama bagi remaja yang ingin memulai menggunakan kosmetik. Dan yang terakhir, Emina ini identik dengan penggunaan untuk daily dan naturally make up. Jadi, brand ini enggak menonjolkan tampilan yang terlalu bold, melainkan lebih ke arah natural look yang sesuai untuk aktivitas sehari-hari seperti kuliah atau hangout sama teman gitu. Jadi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, kita lanjut ke brand performance. Jadi yang pertama itu ada kualitas. Jadi walaupun Emin itu dibanderol dengan harga yang terjangkau, tapi Emin itu kualitasnya nggak main-main ya. Jadi semua produk Emin juga telah mendapatkan izin edar BPOM dan sertifikasi halal dari MUI. Selanjutnya kita ke reliabilitas. Jadi di sini Emin itu konsisten sama performa produknya. Lalu untuk layanan, Emina ini memiliki strategi distribusi yang kuat, terutama di kanal digital. Nah, kayak platform TikTok, Instagram, YouTube. Terus kolaborasi dengan influencer, Emina itu mampu menjangkau target pasarnya secara efektif. Lanjut kita ke gaya dan desain. Nah, salah satu daya tarik utama dari Emina itu kemasannya yang feminin, kekinian, dan penuh warna. Jadi di sini tuh membuat produk Emina tuh nggak cuma menarik untuk digunakan, tapi juga untuk dikoleksi gitu. Selain itu juga, Emina juga mulai menunjukkan kepedulian terhadap isu lingkungan dengan menghadirkan kemasan yang lebih ramah lingkungan. Selanjutnya kita ke harga. Jadi Emina ini menawarkan produk dengan harga yang sangat terjangkau, menjadikannya aksesibel bagi remaja yang memiliki budget terbatas. Nilai yang ditawarkan seimbang antara harga dan kualitas value for money yang menjadi faktor penting dalam keputusan pembelian konsumen muda kayak kita. Terus yang tadi ada perceived quality. Penelitian menunjukkan bahwa persepsi kualitas memiliki pengaruh terbesar terhadap minat beli dengan koefisien regresi mencapai 0,577. Artinya, semakin baik persepsi konsumen terhadap kualitas Emina, semakin tinggi pula keinginan mereka untuk membeli. Selain itu, citra merek juga terbukti berpengaruh positif terhadap persepsi kualitas dengan koefisien regresi 0,598. Hal ini menunjukkan bahwa brand image yang kuat mampu meningkatkan keyakinan konsumen terhadap kualitas produk Emina. Selanjutnya akan lanjutkan oleh rekan saya. Karena waktunya juga udah habis, mungkin kita langsung kembalikan kepada Ibu Meta untuk tanggapannya. Baik, Ibu, akan kami diskusikan terlebih dahulu untuk jawabannya.
Ya Bu, saya Syeda Kaisanenda izin menjawab pertanyaan pertama. Jadi maksud top of mind itu kategori halal atau kosmetik secara umum. Eh, yang ketika kami menyebut wadah sebagai top of mind, itu konteksnya memang lebih kuat kepada kategori kosmetik halal. Karena kan wadah kan adalah pionir kosmetik halal di Indonesia sejak 1995. Sehingga ketika konsumen berpikir tentang kosmetik yang halal, maka yang pertama kali muncul dalam pikiran mereka adalah wadah seperti itu. Terus terkait niche atau mass, jadi menurut kami sendiri itu wadah memiliki kekuatan yang unik, itu niche yang berkembang menjadi mass. Jadi awalnya wadah itu kan membangun niche di segmen konsumen